yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, baik anak-anak-Mu, umat-Mu yang Kau tebus, maupun gereja-gereja Tuhan dimanapun, termasuk juga gereja Tuhan di Taman Safari Prigen ini. Kami bersyukur kami boleh memulai melangkahkan kaki kami memasuki tahun baru ini dengan terlebih dahulu mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, dengan terlebih dahulu untuk berbakti dan menyembah Engkau, terlebih lagi Tuhan untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu, untuk membekali kami di sepanjang tahun baru ini, supaya hidup kami layak kepada-Mu dan perjalanan kami boleh disertai Tuhan. Apapun yang kami perbuat boleh berhasil dan Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pagi yang indah yang cerah ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong berbicara kepada kami. Kami semua siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berserah diri. Amin. Jadi pertama-tama selamat Natal. Sampai 6 Januari. Ya. Selamat tahun baru. Dan saya dengar juga selamat ulang tahun untuk yang ke-24 ya, untuk Taman Safari Indonesia 2 di Prigen ini. Terima kasih. Dan semoga dengan tahun yang baru ini kita diberi semangat baru. Amin. Dan kita tinggalkan kegagalan ataupun kekalahan tahun yang lalu dan kita bersiap bersama Tuhan. Dikatakan tadi ya, dengan pertolongan anugerah Tuhan maju di dalam tahun yang baru ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita melanjutkan ya topik bahasan kita mengenai tokoh-tokoh Alkitab, dan masih tetap di kitab yang pertama dari Alkitab, yaitu kitab Kejadian pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya tidak asing dengan cerita ini, kisah ini, dan juga kisah ini sesungguhnya tercatat ya, diyakini, dipercayai oleh agama-agama yang lain, termasuk khususnya oleh agama Islam ya. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, namanya Nuh. Nah, saudara-saudara, Nuh adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki peranan penting dalam sejarah kehidupan manusia. Ia tercatat sebagai saksi iman. Tanpa Nuh, saya percaya tidak akan ada lagi umat manusia pada hari ini. Mengapa? Karena semua manusia yang hidup di zamannya mengalami kebinasaan karena dilanda air bah, kecuali Nuh dan keluarganya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, next Desi, mari kita melanjutkan untuk mempelajari kualitas Nuh yang istimewa ini. Dalam satu generasi yang sepenuhnya rusak, Alkitab mengatakan hanya Nuh yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan Nuh ini berada di dalam situasi di mana dia itu sendirian, harus melawan seluruh masyarakat. Bukan saja dia harus menolerir mungkin komentar-komentar kasar dan disalahpahami, dia juga harus menanggung kesepian dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali ya.
kita dapat melihat bahwa seorang benar yang sungguh-sungguh mencari Allah di tengah-tengah generasi yang jahat adalah seorang yang kesepian. Tidak ada orang yang dapat mengerti dia. Tidak ada orang yang akan memihak kepadanya. Karena semua orang berbuat dosa dan berada di jalan yang sama. Alkitab mengatakan hanya Nuh yang hidup kudus sesuai di jalan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Next, Desi, dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan belajar di sini bahwa Nuh membayar harga yang mahal untuk kebenaran. Hal ini membuat kita teringat saudara-saudara akan Rasul Paulus sebelum dia meninggal dunia dan ketika dia di penjara, dia menulis surat untuk Timotius yang bunyinya sebagai berikut. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Jadi, sekali lagi kita lihat di sini. Orang-orang benar ini, orang-orang yang menyenangkan Allah ini, mengalami kesendirian di dalam perjuangan mereka untuk hidup benar. Di era peperangan Cina kuno, saudara-saudara, ada seorang yang terkenal yang dipanggil Chu Yan. Banyak yang tahu siapa orang ini. Dia seorang pejabat dan pelajar di kerajaan Chu. Alkisah ketika dia melihat korupsi para pejabat pemerintahan dan korupsi dari orang-orang dalam kerajaan Chu, dia berulang kali mencoba untuk membujuk Raja Chu untuk membenahi aturan negara agar negara tidak terus terpuruk. Tetapi Raja tidak mendengarkan dia, malah sebaliknya menjadi tidak berkenan kepadanya. Yang lain pun juga ikut menghujat Chu dan mengucilkan dia. Chu yang merasa sangat kesepian dan menjelang akhir hayatnya Bapak Ibu Saudara, dia berkata demikian. Semua orang sedang dalam keadaan mabuk dan hanya saya sendiri yang dalam keadaan sadar. Akhirnya Chu Yan bunuh diri dengan melompat ke sungai. Dia tidak rela untuk hanyut bersama dalam gaya hidup seperti itu. Namun dia juga tidak sanggup menolerir kehidupan yang dikucilkan. Jadi Chu Yan memilih untuk bunuh diri. Sampai sekarang saudara-saudara ya, setiap tanggal 5 Mei dalam kalender Tionghoa kita merayakan festival Perahu Naga dan memakan kue yang dibuat dari beras ketan. Perayaan ini adalah untuk mengenang Chu Yan, seorang yang jujur, yang berbeda dari yang lainnya di angkatannya. Jadi kita dapat membayangkan situasi yang dihadapi oleh Nuh. Demikian pula dalam usaha mencari Allah dan hidup kudus. Kita harus bersiap-siap akan dikucilkan dan kesepian di dunia. Nah, pertanyaan buat kita semua, apakah kita dapat menanggungnya? Saudara-saudara, Nuh menahan semua olokan. Nuh menahan semua komentar-komentar sinis dan juga mengalami hidup kesepian. Dia bersikeras untuk menjadi orang benar dan sempurna, bukan untuk hanya beberapa hari atau beberapa tahun, tetapi selama 500 tahun. Wow. Ini
500 tahun bukanlah satu periode waktu yang singkat, saudara, yang dapat dilewati dengan sekejap mata. Sungguh saya tidak tahu, saudara, bagaimana Nuh melewati tahun-tahun itu. Tapi sebuah perenungan buat kita semua adalah, dapatkah kita bertahan sampai akhir seperti Lot? Next, Desi. Saya berpikir ya, untuk orang seperti kita sekarang ini, berapa sih umur yang lama ya, umur yang panjang? Alkitab mengatakan umur kita biasanya 70 atau 80 tahun. Jika kita bisa hidup sampai 90 tahun, bahkan ada yang 100 tahun lebih, kita dianggap berumur panjang. Namun pertanyaannya, saudara-saudara, sepanjang hidup kita, adakah kita masih menjaga tujuan hidup dan ideal yang kita junjung di masa lalu kita? Oh, saudara-saudara, kalau kita berterus terang ya, kalau kita jujur, terlalu sedikit orang yang dapat melakukan hal itu. Hati kita ini selalu berubah, diombang-ambingkan oleh tiupan angin tanpa arah yang jelas. Dan waktu akan memudarkan banyak hal dari ingatan kita. Bahkan terhadap seseorang yang kita kasih, sering dengan berjalannya waktu, hati kita juga mulai lelah, letih, dan kata orang mulai jenuh. Kasih kita kepada Allah mungkin bisa sangat kuat pada awalnya. Kita ingin mengikuti, kita ingin melayaninya seumur hidup kita. Tetapi setelah lewat 5, 10, dan 20 tahun, apakah kobaran api yang kita miliki pada mula-mula itu masih terus menyala? Buku terakhir dalam Alkitab, saudara-saudara, yaitu Wahyu, sudah dari awal sesungguhnya memperingatkan gereja bahwa hati kita yang mulanya mengasihi, mulanya bersemangat, sekarang menjadi dingin. Dan juga saudara, Yesus mengajar murid-muridnya bahwa yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan diselamatkan. Kenapa saudara Yesus mengingatkan kita tentang hal ini? Karena Dia tahu persis masalah dasar manusia. Kita tidak dapat setia sampai akhir. Apapun yang kita kerjakan, semangat kita hanya bertahan 3 menit, kemudian kita akan menjadi dingin. Kita tidak dapat bertahan, saudara, untuk periode waktu beberapa puluh tahun yang sebenarnya sangat singkat. Tetapi kita melihat di sini bahwa Nuh sanggup bertahan. Berapa lama, saudara? 500 tahun. Tahun yang lalu kita belajar seorang Henokh, ya, dia juga hidup benar. Selama berapa tahun? 300 tahun. Ya, itu luar biasa. Dan sekarang ini tahun baru kita belajar tentang Nuh. Wah, lebih lama lagi ya. Nuh bertahan selama 500 tahun hidup benar, hidup saleh. Kemudian setelah 500 tahun Allah campur tangan. Jadi saudara-saudara, kita berbeda dari Tuyan tadi ya. Karena apa? Karena kita memiliki pengharapan, karena kita memiliki Allah. Ketika Yesus berada di Getsemani, murid-muridnya tidak dapat berdoa bersama dengan dia. Tetapi
Allah sendiri mengirimkan malaikat untuk menguatkan Yesus dan memberikannya kekuatan. Ketika Paulus juga berada di penjara, tidak ada orang yang menolong dia. Semua orang meninggalkan dia. Tetapi Paulus memberitahu kita, dia bersaksi, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Nah, saudara-saudara, Nuh pun sama. Tidak ada orang yang mau mengerti dia, tetapi Allah secara pribadi berbicara kepadanya. Allah secara pribadi menyelamatkan dia. Jadi saudara-saudara, next sesi, hal kedua yang dapat kita pelajari dan teladani dari Nuh ini adalah Allah tidak pernah meninggalkan orang yang benar sendirian. Memang hidup benar, hidup saleh, kita akan mengalami kesepian, kesendirian. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Allah tidak meninggalkan orang benar sendirian. Next, Desi, ya. Yang pelajaran yang ketiga dari Nuh adalah Allah mempercayakan proyek yang besar kepada orang yang setia. Sekali lagi, Allah mempercayakan proyek yang besar kepada orang yang setia. Saudara-saudara, Nuh menanggung kesendirian, menanggung kesepian selama 500 tahun. 500 tahun hidup di dalam kekudusan. 500 tahun hidup dalam kesetiaan. Dia menjalani hidup yang setia dan berkenan kepada Allah. Dia tidak ikut-ikutan dengan orang-orang di sekitarnya untuk berbuat dosa. Dan justru karena hal ini Allah mengingat Nuh. Allah kemudian memakai dia dan memberinya satu misi kepadanya untuk membangun bahtera. Ya, suatu proyek besar diberikan kepada Nuh. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa prinsip Alkitab adalah selalu sama. Hanya saat kita setia di dalam perkara kecil, Allah akan mempercayakan kita untuk melakukan hal atau perkara yang besar. Amin. Amin. Dengan berjalan selangkah demi selangkah, kita akan dapat menyelesaikan jarak yang panjangnya ribuan kilometer. Saudara, jangan berpikir bahwa kita bisa santai pada hari-hari biasa dan itu tidak menjadi masalah. Lalu ketika hal besar terjadi, kita dapat begitu saja bersinar bagi Allah. Banyak orang berpikiran instan, saudara-saudara ya. Kalau mau sukses maunya yang instan. Kalau mau yang kaya maunya yang instan. Begitu pula saudara-saudara dengan kekristenan, ya, dengan gereja, ya. Juga tidak sedikit umat Tuhan gereja yang maunya juga maju, berkembang secara instan. Dan kalau ini terjadi, ya saya katakan saudara, ini sulap, saudara. Ya, instan ini sulap, saudara. Dan hal ini khususnya di dalam pelayanan tidak mungkin terjadi atau hal yang mustahil. Jadi saudara-saudara, kalau dalam kebiasaan hidup sehari-hari, di dalam hal-hal sepele dan kecil, kita tidak mampu untuk hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah, maka jangan berpikir dan berharap kita akan dapat melakukan hal yang besar bagi Allah dan bersinar baginya. Ingat saudara, Henokh memakan waktu 300 tahun. Hidup benar, berkenan, setia kepada Allah.
Nuh yang meluangkan waktunya 500 tahun, saudara, untuk hidup benar, setia, berkenan kepada Allah. Maka pada akhirnya Allah memakai Nuh, ya. Maka pada akhirnya Allah memberkati. Maka pada akhirnya Allah juga memberikan kepercayaan, proyek, misi yang besar kepada Nuh, dan akhirnya Nuh bersinar bagi Tuhan. Nah, next sesi, sekali lagi kita membaca ya dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22 ya. Mari kita baca bersama-sama ya, supaya nggak ngantuk. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Apa itu? Apa yang diperintahkan Allah? Proyek besar. Apa proyek besar itu? Membangun Bahtera. Yang akhirnya Bahtera itu apa, Bapak Ibu Saudara? Menyelamatkan seharusnya banyak orang yang pasti binasa. Tapi sayang sekali ya, tidak banyak yang percaya kepada Nuh. Akhirnya Bahtera itu hanya bisa menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ada berapa orang, Bapak Ibu Saudara? Semua orang ya, bukan binatang ya. Orang ada berapa? 8 ya. Ya, Nuh, istrinya, anak-anak, dan juga menantunya. Nuh punya anak berapa, Bapak Ibu? 3. Tapi kalau dengan menantunya, nah dia tambah Nuh dan istrinya 8 ya. Nah, saudara-saudara, melalui ayat ini kita belajar ya, hidup yang saleh, hidup benar, hidup beriman, dan hidup yang taat melakukan kehendak Allah, itulah rahasia kebesaran dan ketenaran dari seorang nabi itu. Memang tidak mudah, saudara, untuk dapat hidup saleh dan benar, apalagi di tengah-tengah lingkungan yang jahat dan tidak benar. Itulah harga mahal yang harus dibayar olehmu. Tapi saudara-saudara, begitu harga sudah lunas dibayar, maka Allah menyertaimu. Allah mempercayakan misi dan proyek yang besar kepada Nuh. Allah memberkati Nuh. Allah menyelamatkan Nuh. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini, demikian pula untuk sebuah kebenaran dan keberhasilan dalam kehidupan dan pelayanan Kristen diperlukan harga yang mahal untuk dibayar, yaitu kehidupan kita sehari-hari yang saleh, yang benar, dan yang taat kepada kehendak Allah. Dan begitu harga ini sudah terbayarkan, ketahuilah saudara, percayalah, maka Allah akan menyertai kita. Allah akan memakai kita. Allah akan memberkati kita. Dan Allah akan menyelamatkan kita. Amin. Semoga Allah menyertai kita ya, mulai minggu pertama tahun yang baru ini sampai nanti akhir tahun 2022 dan juga sampai seterusnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyambut dan meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyi satu lagu, Aku Berubah, ya, sungguh ku berubah. Ada Mbak Desi ya, semoga masih ingat. Ya, Pak Rudi, Mbak Ayu bisa membantu saya. Alkapela, Bapak Ibu.
energi yang semangat. Ini bukan kebetulan Jeffrey nggak masuk ya, tapi ini betul-betul rencana Tuhan ya. Ya saya pun juga nggak mau pakai mic-nya. Karena apa ya, ini energi alami ya, yang diberikan Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Aku Berubah. Aku berubah, sungguh berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Waktuku